Betul. Kami melihat perlunya justru dari ibu hamil. Memastikan pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil, karena itulah bahan baku pertama kalau kita bicara tentang kualitas itu ibu hamil. Nah hari ini kalau kita lihat, kalau ada wali kota, bupati, gubernur memperhatikan ibu hamil, itu bukan karena direction dari national government, tapi karena yang bersangkutan peduli pada ibu hamil. Ini yang harus diubah. Hari ini saya pernah merasakan jadi gubernur wali dan teman-teman wali kota, kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek, gak ada. Gak ada. Berapa angka kematian ibu melahirkan yang tolerable? Gak ada. Berapa angka stunting yang unacceptable? Gak ada. Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare. Jadi kami melihat saat ini mulainya dari usia kehamilan ibu. Berarti stunting ya Pak ya? Terus ujungnya nanti angkanya terlalu stunting. Bu Vivi ini pernah presentasi berapa 8 tahun 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana, ujungnya kemana. Ya, itu kita menyaksikan bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan ini tanda tangan saya nih, atas nama pemerintah Indonesia, tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian ini para ekonom, kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. What does it tell you? Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah kita nggak berikan itu yang cukup. Ya. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa? Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa itu ada 4 tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2. Tipe 3, 4 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 3, 4 nggak mau pakai? Karena repot laporannya, enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat melola, kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Ya. Itu tipe 3. Begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Ya. Jadi strateginya itu, satu fokusnya dari awal. Ya. Yang kedua, community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Ya. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau.